Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang persiapan pemrograman cross platform, yaitu Android, iOS, dan Windows Phone. Oke. Pada kali ini kita akan menggunakan Visual Studio 2019 Community, ya. Lalu kita akan menggunakan Android sebagai bahasa pemrogramannya, yaitu C Sharp, ya, dibantu oleh Xamarin Form, sebagai frameworknya. Nah, namun pada awalnya kalian harus mempersiapkan dulu, selain Microsoft Visual Studio-nya, kita harus persiapkan dulu emulatornya, baik itu JDK, SDK, kemudian emulator itu sendiri, ya. Maka jika Anda ingin melakukan pemrograman Android, apalagi cross platform, maka Anda harus menggunakan Visual Studio 2019, ya. Oke, langsung saja. Oke, untuk lebih amannya, saya start programnya, saya klik kanan Visual Studio, saya pilih Run as Admin, ya. Kemudian saya new project, saya pilih Android di sini, kemudian mobile di sini, ya. Oke. Kemudian saya pilih mobile app dalam kurung Xamarin Form. Next, saya kasih nama dia persiapan. Saya klik, kemudian saya pilih blank. Di sini saya lakukan Android saja. Nampaknya sudah ready. Kita buka dulu main page-nya. Oke. Lalu apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu adalah tentunya ini harus terkoneksi internet lagi, ya. Options. Kemudian Anda pilih debugging. Pilih hot reload. Ini harus tercentang, ya. Jika Anda ingin hot reload-nya di Windows Phone, kemudian Xamarin Form itu Android dan iOS, maka harus dicentang ini. Hot reload itu adalah sebuah fungsi yang dipunyai Visual Studio. Jadi ketika programnya masih status debug atau masih status running, kita masih bisa melakukan perubahan pada sisi desainnya, ya. Dan kita bisa lihat secara real time, ya. Misalkan saya ada perubahan huruf, saya Ctrl S, nanti di emulator akan langsung melakukan perubahan sesuai dengan code yang kita rubah. Oke. Kemudian ada di Xamarin lagi Android setting, JDK-nya atau Java Development Kit-nya ini kalau bisa Anda update ke versi JDK SE 1.8.0, ya. Berikutlah urutannya. Oke. Ini saya program files Android JDK. Nah, ini yang Microsoft Distribution Open JDK, ini bawaan ketika kita install pertama kali. Tapi kalau yang ini kalian harus download lagi di Google, ya. Nanti masuk website Oracle, kalian download lagi. Oke, kemudian kalian arahkan ke JDK installation-nya. Kemudian Android SDK, tentunya ini bawaannya oleh Microsoft Visual Studio. Oke. Kalian arahkan kemana? Kalaupun Anda punya Android SDK selain Microsoft, kalian boleh pakai dan arahkan di sini. Kemudian itu saja. Selanjutnya di tools lagi, pilih Android. Kita harus siapkan SDK manajernya, atau dalam artian siapkan OS-nya, ya. Saya di sini siapkan OS 8.1 sebagai emulator saya nanti. Kalian harus centang ini Google Play Intel x86 System Image, atau di sini OS-nya lah, ya. Berbeda dengan yang 10 ini, ya. Saya sudah centang SDK platformnya, tapi saya tidak install OS-nya. Takutnya nanti pas kita pakai
emulator versi Android 10 sebenarnya tidak ada OS-nya kalau ini belum dicentang. Maka kalau Anda ingin ada OS-nya di Android 10, maka harus kalian centang ini. Setelah itu kalian bisa pergi tools, SDK platform tools-nya bisa diinstal, Android emulator juga bisa diinstal. Kemudian ordernya di sini ya opsional lah, bisa diinstal juga. Lalu emulator setting, kita di Android ada device manager atau emulator. Oke, untuk membuatnya kalian place new, kalian pilih sesuai dengan SDK yang kalian punya atau sistem image yang kalian punya. Prosesornya tentu x86 ya, karena ini runningnya di PC ya. Kalau yang di bawah ini nggak mungkin bisa kalian running. Kalau kalian running ini berarti kalian harus debuggingnya langsung di HP kalian. Kalian harus baratnya itu harus connect antara handphone sama komputer Anda, itu harus connect. Karena kita pakai emulator itu kita x86 ya. Kemudian ada OS, tentunya Anda pilih yang sudah kalian install di sistem image-nya ya. Saya yang ready ini 8.1 API27, akan diinstal. Kalau kalian mau install Google Play Store silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian ada konfigurasi yang ada di sini, kalian bisa lakukan ya sesuai dengan kemampuan komputer kalian tentunya. Oke. Kalau sudah diklik saja. Oke. Lalu kalian start. Untuk pertama kali kalian harus start ini supaya nanti pada saat debugging bersama coding itu tidak terjadi error yang terlalu banyak. Kalau sudah, kalian bisa lakukan start pertama kali untuk memastikan bahwa Visual Studio kalian sudah bisa mendeploy code ini ke emulator ya. Start akan tampil seperti ini. Di output bar di sini atau di bawah sini ya, itu pastikan tidak ada error. Ini lagi proses deploy itu artinya mungkin menginstal APK di sana atau memperbarui APK di situ di dalam Android emulator. Oke, ini berhasil kita melakukan deploy. Sampai di sini di outputnya no problems ya. Saya akan coba lakukan perubahan coding pada saat statusnya masih running ya. Itu gunanya hot reload ya. Saya coba ganti teksnya di sini. Selamat datang. Kemudian saya coba ganti warnanya, misalkan blue. Seperti ini. Saya Ctrl S, maka di sini akan terjadi perubahan ya. Misalkan ini saya hapus juga, atau paddingnya saya rubah 20-20, maka akan terjadi perubahan di sini. Oke, berarti sampai di sini ketika tidak ada masalah, berarti Android kalian atau Visual Studio kalian dan Android kalian sudah siap melakukan developing atau pengembangan aplikasi Android melalui Visual Studio bersama Xamarin Forms. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.